Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Geteh Pengarep seri yang ke-8, ditulis oleh Masrullah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kesunyian malam yang sudah masuk dini hari seketika terusik dengan beberapa kali dentuman memercikkan api dari sisi sebelah kanan rumah mewah Sudiro. Asap-asap tebal mengepul berkejaran memenuhi sekitaran halaman belakang seperti sedang mengurung 4 sosok tubuh yang tengah terduduk dengan mata terpejam. Wajah keempat sosok lelaki menegang kencang, dengan keringat terlihat begitu jelas mengucur deras membasahi tubuh mereka. Beberapa saat kemudian suasana semakin mencekam saat kabut-kabut hitam tebal membentuk bayang-bayang berbenturan dengan kelebatan bayangan putih yang tiba-tiba muncul dan menghadang. Seketika halaman belakang yang hanya terlihat 4 sosok dan kabut hitam serta bayangan putih, terdengar riuh suara geraman disertai deburan angin bergemuruh. Hawa panas membara sejenak begitu terasa, tersulut dari pecahnya gumpalan kabut hitam yang memudar membentuk kepulan asap tipis, dibarengi dengan jeritan-jeritan mirip suara ringgikan kuda. Tak berselang lama, suara dentuman keras kembali terjadi, manakala sebuah bola api muncul dari bangunan kecil yang terletak di sudut halaman, melayang dan jatuh tepat di depan 2 sosok lelaki muda sedikit gondrong. Tubuh kedua sosok yang tak lain adalah santri Pak Hambali terpental jauh ke belakang. Lenguhan dan rintihan sebentar terdengar sebelum berganti suara batuk dengan menyemburkan darah keluar dari mulut Hanif dan Hakim, 2 santri Pak Hambali. Nafas Hanif dan Hakim tersengal dengan mata mengerjap ketika mereka sedikit menunduk dan mendapati bagian dada mereka berwarna biru kehitaman membulat mengepulkan asap tipis. Di saat bersamaan, tak jauh dari tempat mereka, sebuah siutan merah menyala secepat kilat menyambar-nyambar yang kembali berbenturan dengan liringan cahaya putih mengakibatkan tempat itu sekejap terang benderang. Gelegar suara benturan cahaya merah dan putih yang baru saja reda rupanya bukan menjadi sebuah akhir. Sebab tak sampai 5 tarikan nafas, gemuruh tetabuhan kencang terdengar bersama derap-derap langkah bersuara gemerincing dan ringkikan kuda. "Jangan!" seru Pak Hambali tersentak ketika baru saja membuka mata dan tersadar dengan kehadiran suara gamelan serta tetabuhan berirama kencang memburu tanpa nyanyian. "Lasno, cepat ambil istri bapak di dalam." Lasno yang masih terbengong dengan keadaan sekitar tergugup bangkit dari duduknya. Ketakutan yang masih menjalari dalam dirinya sedari mengikuti Pak Hambali masuk ke alam sebelah terlihat lebih mencuat saat matanya melihat kepanikan pada wajah Pak Hambali. "Tapi ingat, jangan hiraukan apapun, meski itu sosok anak bahkan cucumu sendiri," pesan Pak Hambali sebelum Lasno mengangguk penuh tanda tanya dan melangkah mendekati pintu belakang rumah Diro yang terlihat sudah terbuka.
Bercampur baur perasaan Lasno saat itu antara takut, bingung, penuh kecemasan mendengar pesan tegas dari Pak Hambali. Apalagi hawa dinginan lembab langsung menyentuh kulitnya ketika langkahnya memasuki teras belakang rumah Tiro yang berpilar kayu dengan lekukan ukiran Jawa kuno. Lasno terdiam sebentar, dengan raut menegang mendapati angin lembut beraroma wangi melati dan kamboja berhembus menerpa wajahnya yang baru berada di ambang pintu. Sedikit ragu Lasno melangkahkan kakinya memijak lantai marmer ruang belakang sebelum teriakan keras Pak Hambali kembali terdengar. "Cepat, cepat Pak Lasno, jangan sampai terlambat." Lasno kembali menguatkan dirinya. Setapak demi setapak langkahnya dengan cepat melewati lorong dan ruang-ruang bercahaya pendar guna mencari sosok istrinya. Sampai beberapa lama dan hampir semua ruangan serta kamar sudah dimasuki Lasno. Namun dirinya tak menemukan sosok istri atau apapun. Hanya ruang-ruang kosong berbau arus menyengat yang membuatnya semakin tersusupi rasa takut luar biasa. Kini hanya tinggal satu kamar yang menjadi harapan terakhir Lasno. Kamar dengan posisi terletak paling ujung di belakang dan biasa ia tempati bersama istrinya ketika datang menginap, yang sebenarnya sudah terlewati saat ia masuk awal. "Jangan kamu buka." Suara-suara lembut seketika membisik di telinga Lasno saat tangannya yang sedikit gemetar menekan gagang pintu berlapis kuningan. Perlahan, daun pintu yang didorong tangan gemetar Lasno terkuak. Sekilas terlihat ruang kamar bercahaya redup nampak biasa saja sebelum satu hembusan angin kencang berkekuatan menghantam tubuh Lasno hingga terjengkang. Mata Lasno spontan melotot setelah dirinya bangkit dan mendapati pintu yang sudah terbuka lebar membuatnya bisa melihat dengan jelas isi ruang kamar, di mana sebujur tubuh berbungkus kain putih bersih terbaring di tengah ranjang bertabur bunga. "Winarni," gumam Lasno. Seketika rasa takut yang baru saja menderanya seolah hilang kalau Lasno mengenali sosok yang terbaring adalah anaknya Winarni. Namun lagi-lagi Lasno kembali harus tercekat saat akan masuk ke dalam kamar dan baru melewati satu langkah dari pintu. Matanya dihadapkan satu pemandangan tak kalah mengejutkan oleh sesosok wanita yang duduk menyandar tembok menyelenjorkan kedua kakinya. Berdesir darah Lasno memuncak. Ketakutannya sejenak hilang terkalahkan amarah yang bergejolak melihat tubuh istrinya membiru dengan mata terbuka mendongak ke atas. "Murni!" teriaknya keras seraya menghambur. "Murni! Murni! Sadar Murni! Sadar Murni! Murni!" Seru Lasno yang mulai dibarengi isakan. Nafas Lasno tersengal saat merengkuh tubuh kaku istrinya. Wajahnya merah padam, menandakan satu letupan emosi berkumpul di kepala. Namun itu tak berselang lama. Sesaat setelah Lasno puas akan tangisan amarah, wajahnya kembali memucat. Rasa takutnya kembali mencuat ketika menyadari jika di sekelilingnya sudah berdiri puluhan makhluk hitam bermata bolong. Terlebih kala matanya mengedar lebih luas ke sekeliling kamar. Di atas ranjang, di sisi kanan kiri tubuh Winarni, puluhan pasang mata merah sedang menatapinya. Lasno benar-benar dalam titik terendah. Tak mampu lagi tubuhnya bangkit. Air matanya mengering, berganti keringat dingin yang membanjiri sekujur tubuh lemahnya. "Pak Hambali, tolong saya, Pak." Hampir tak terdengar gumaman Lasno yang baru ingat keberadaan Pak Hambali. Lasno menundukkan kepalanya dengan tangan masih merengkuh tubuh Murni, menandakan satu kepasrahan. Manakala sosok-sosok hitam bermata bolong menjulurkan tangan dan lidah panjang berlendirnya seperti bersiap ingin melumat tubuhnya. Di saat-saat Lasno yang sudah pasrah dalam ketidakberdayaan, satu sentakan kuat dari suara lantang menusuk gendang telinganya, seketika bagaikan sebuah sengatan mengaliri tubuhnya. "Cepat,
bawa istrimu keluar. Kembali suara yang tiba-tiba sanggup menghentakkan jiwanya untuk kedua kalinya terdengar nyaring dan lantang di telinganya. Lasno yang tahu siapa pemilik suara itu menengadahkan sebentar wajahnya. Pikirannya kembali mengingat akan pesan tegas Pak Hambali agar ia tak menghiraukan apapun. Maka saat itu juga ia mengangkat dan membopong tubuh kaku istrinya. Sekilas matanya melirik ke atas ranjang, ke tubuh terbujur pucat yang dikelilingi puluhan sosok wanita bergaun putih dan berambut panjang dengan mata merah menyala. Ada rasa iba dan tak tega dalam hatinya yang tersembul dari tatapannya terhadap sosok itu. Namun sebuah pesan yang terus terngiang-ngiang mendorongnya begitu kuat untuk segera meninggalkan tempat itu. Sehingga dengan perasaan tak menentu, Lasno memantapkan kakinya cepat-cepat keluar dari kamar yang dipenuhi dengan wangi bunga dan busuk membaur bersama puluhan sosok mengerikan. 3 langkah Lasno keluar dari kamar dengan membopong tubuh istrinya. Lagi-lagi ia dibuat terkejut dengan sesosok lelaki tua berjubah dan berikat kepala hitam yang berdiri di sebelah kanan pintu sembari menyeringai. Wajahnya yang garang dengan kerutan sedikit tertutupi asap dupa dan kemenyan yang mengepul tebal dari tungku tanah liat sebesar cerek, menempel di dadanya dengan kedua tangan menyangganya. Meski tak begitu jelas, Lasno menangkap kilatan nyalang dari sosok kedua matanya. Lasno yang sadar akan keadaannya tak ingin membuang-buang waktu. Ia kembali meneruskan langkahnya walaupun sang lelaki tua terus menatapi dan mengikutinya. Namun Lasno seolah tak memperdulikan. Bahkan ketika puluhan tangan-tangan kurus hitam ingin menariknya, Lasno tak menghiraukan lagi. Ia masih terus berjalan cepat melewati lorong dan pintu belakang hingga sampai teras yang dipenuhi siluet-siluet hitam seperti sengaja menantinya. Jangan hiraukan. Lagi, suara yang sedari awal menuntunnya kembali menyentak Lasno yang terlihat sedikit ragu untuk melewati kerumunan bayang-bayangan hitam di halaman. Lasno terdiam sejenak, ditariknya nafas dalam-dalam untuk memantapkan langkahnya. Auman, ringikan, dan geraman-geraman dari bayangan-bayangan hitam membiaskan wajah Lasno. Ditambah lambian tangan-tangan hitam yang menjulur ingin meraih tubuhnya, sedikit menyulitkan langkahnya. Namun tak berselang lama, bayangan dengan tangan-tangan hitam yang ingin menarik tubuh Lasno seketika terhenti oleh liringan bercahaya putih memanjang bagaikan sebuah kilat yang menerjang, membuat pekikan-pekikan melengking bersautan. Kemudian diakhiri suara bentakan keras meredakan gemuruh riuh dan melenyapkan gumpalan kabut-kabut hitam. Alhamdulillah, Pak Lasno berhasil membawa raga istri Bapak. Sambut syukur Pak Hambali ketika sosok Lasno yang sudah kepayahan muncul dengan membopong tubuh istrinya. Lasno hanya tertegun tanpa menjawab melihat Pak Hambali juga sedang menggandeng 2 santrinya yang tertatih lemas. Mari Pak Lasno, kita cepat tinggalkan tempat ini. Waktu sudah hampir subuh, ajak Pak Hambali sambil memapah 2 santrinya berlalu lebih dulu menuju mobil tanpa memperdulikan 2 pasang mata yang mengawasi dari balik gelapnya malam di sisi sebelah kiri rumah bertaman tersebut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Geteh pengarep, sang pemutus rogoh nyawa. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.